ataupun di kantor-kantor instansi yang lain, yang gedung-gedung yang ini untuk dilakukan komunitas, itu komunitas ya. Yang kedua adalah komunitas yang dititipkan. Saya yakin kalau di Kabupaten Tegal tidak terjadi ya, karena untuk komunitas yang dititipkan, misalnya ini kemarin dicontohkan terjadi di daerah luar Jawa, misalnya di Irian Jaya kemarin di Papua Barat ya, ini dititipkan kepada kepala suku yang nantinya memang harus ada administrasi sesuai dengan panduan yang ada di pedung penyaluran yang kemarin sudah di-share mungkin oleh teman-teman Korkap ke kawan-kawan sebagai ajuan yang nantinya untuk komunitas penitipan ini harus ada administrasi diketahui oleh Kades, oleh camat, oleh aparat penegak hukum, termasuk dari dinas sosial. Jadi kalau cash ini tidak ada karena ini untuk daerah sulit, daerah bencana dan remote area ya. Kalau untuk di Kabupaten Tegal, insya Allah bisa dilakukan secara minimal komunitas secara Berapa lapar? Ini mamnya. Apa itu? Apa tuh, Dek? Oke, teman-teman kita ulangi ya, kita lanjutkan terkait updating untuk kegiatan. Yang jelas teman-teman, nanti mohon teman-teman mulai cek dulu ya teman-teman Korcam terkait aplikasi Sikmobil kawan-kawan, updating malam ini seperti apa. Yang jelas nanti akan muncul di menu survei bansos, nanti akan ada 3 menu baru yang teman-teman nanti akan klik. Prioritas pertama adalah teman-teman nanti untuk pengecekannya di uji petik ya, di menu yang ketiga. Kalau menu pertama adalah untuk pendataan dampingan PKH, kemudian nanti menu kedua adalah resertifikasi KPM PKH ya. Ini yang nanti mungkin teman-teman akan pengecekan ya. Yang berikutnya teman-teman, harapan kami malam ini mungkin menjadi informasi minimal ke teman-teman Korcam yang nantinya akan ditindaklanjut. Mungkin sebenarnya harapan kami besok pagi sudah serentak ya, kalaupun memang besok pagi baru disampaikan ke pendamping yang lain, ya monggo nanti kita berproses sehingga besok hari semuanya bisa bergerak terkait pengecekan. Pastikan nanti mohon teman-teman Korkap koordinasi teman-teman APD ini untuk membuat data acuan ya bagi teman-teman pendamping. Kalau untuk data SP2D saya yakin untuk yang PKH ini sudah diterima, tetapi untuk yang bansos lainnya ya, ini mungkin harus koordinasi dengan pihak pos ya. Semoga kalau untuk Kabupaten Tegal ini sudah menerima data dari PT Pos, memudahkan juga untuk proses nantinya pencocokan ya, untuk menjadi data dukung. Apakah KPM ini menerima bantuannya 3 program atau 2 program? Ya, kalaupun belum, ini menjadi tambahan nih, karena saya yakin teman-teman pendamping harus ke lapangan pun harus mengecek, Bu kemarin dapat berapa, ada beberapa mungkin bisa terjadi KPM, waduh lupa loh Mbak, saya bantuannya berapa. Nah ini kan menjadi PR baru nih. Kalaupun nanti sudah ada nominal menjadi ajuan, misalnya bantuannya 2.400.000, oh bisa jadi ini 3 program, PKH, kemudian BBM 300, kemudian sembako 600, sisanya PKH. Nah ini menjadi catatan teman-teman, untuk bantuan PKH ini bukan sesuai dengan kategori yang ada ya, komponen yang ada di ART tersebut, tetapi dengan merujuk pada SP2D.
Karena ada beberapa case memang yang kemarin itu data-data yang ART itu belum tertop up untuk bantuannya karena di DTKS-nya belum terupdate. Ya, ini menjadi perhatian kita bersama ya. Acuan kawan-kawan adalah untuk bantuan PKH ke data SP2D. Yang berikutnya teman-teman, ini menjadi hal ya, karena nantinya pun saya yakin mungkin saya sampaikan terkait isu cash di tahun 2023 sekalian ya. Karena hari ini pun saya tadi sempat komunikasi dengan dari tim Ijen dari Kementerian Sosial, karena sebelumnya kemarin di grup koordinator di Korwil memang ada informasi terkait program-program ke depan seperti apa ya, karena isunya program PKH dan sembako nanti tidak ada tetapi diganti namanya. Intinya SDM sosial tetap ada tetapi nantinya informasinya memang saat ini peraturan presiden sedang dibuat ya. Yang jelas kita tunggu saja di awal tahun kalau isunya itu programnya namanya PKS ya. Program Kewirausahaan Sosial, pendampingnya juga PKS, pendamping kesejahteraan sosial. Karena semuanya nantinya teman-teman akan menjadi pendamping sosial ya. Ini kenapa? Kalaupun nanti ke depan seperti itu, teman-teman akan menjadi pendamping seluruh program yang ada di Kementerian Sosial. Ya, ini selamat datang lagi di era baru di tahun 2023. Saya yakin ini lebih mantap lagi nih teman-teman ya terkait kinerja kawan-kawan. Harapan kami satu teman-teman tolong jaga komunikasi kita bersama, kita satu tim. Jadi kalaupun ada informasi apapun tolong dikomunikasikan secara berjenjang ya. Harapan kami nanti teman-teman kalaupun ada informasi yang sifatnya itu secara dari manapun tolong dikomunikasikan secara ini dengan teman-teman Korkap ya, apakah itu benar atau hoax ya, jangan sampai nanti teman-teman terpancing dengan informasi-informasi. Tapi kalau ini memang tadi sempat disampaikan juga langsung screenshotannya HP-nya dari tim Ijen betul memang sedang dirancang terkait peraturan baru terkait untuk program, jadi nanti tidak ada lagi bantuan yang mungkin menjadi catatan atau di program sembako ya. Kenapa program sembako itu banyak catatan? Karena saya yakin banyak temuan juga ya. Ya ini mungkin sekilas seperti itu ya teman-teman ya, untuk tambahan saja sih. Kalau untuk fokus kita adalah akhir tahun ini, tolong lakukan update pengecekan di SIG Mobile. Setelah itu nanti siap-siap untuk melakukan resertifikasi KPM yang sudah 5 tahun. Dan pastikan nanti ada satu tugas akhir tahun adalah penilaian kinerja. Ya, ini yang mohon nanti diatur saja oleh teman-teman Korkap terkait mekanisme seperti apa. Ada beberapa juga yang kondisi saat ini SDM sosial itu disibukkan dengan kegiatan hukum. Ya, mungkin di Kabupaten Tegal juga ada ya sebagian yang minggu-minggu ini atau besok sedang ada kegiatan hukum untuk kegiatan wawancara ya, untuk DD, data diri dan sebagainya. Diatur saja teman-teman manajemen waktu ya, insya Allah nanti bisa dilaksanakan secara seluruh ya, tinggal teman-teman mengatur secara ini, kalaupun ada kendala segera disampaikan. Mungkin itu Mas Makmun, Mas Mamuri yang bisa kami sampaikan. Mungkin kalau ada diskusi monggo kami persilakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Makmuri, monggo ditambahkan barangkali ada. Siap teman-teman. Ini terkait SDM yang memang bisa jadi ya, ada SDM Kabupaten Tegal yang nicknya saat ini misalnya di Banyumas ya. Ini yang menjadi catatan kemarin adalah karena akunnya tersebut ini adalah terdetek misalnya
Mas Mamuri, KTP-nya Banyumas, otomatis data prelis KPM yang di mapping di situ adalah KPM-KPM di Kabupaten Banyumas sesuai dengan kecamatan di KTP-nya saat ini. Nah, ini menjadi hal ya. Kalau case kemarin mungkin ada beberapa penyelesaian adalah dengan komunikasi dengan SDM ataupun Korkap di Kabupaten setempat misalnya Banyumas. Nah, ini kalaupun nanti ada beberapa yang kemarin disampaikan, baiknya memang nanti harus ada yang diopsi dikerjakan langsung monggo, ataupun yang memang nanti harus komunikasi dengan lintas kabupaten monggo. Intinya harusnya akun ini harus aktif ya, sehingga nanti terekrut kinerja oleh pusat nama SDM tersebut. Nah, ini memang menjadi kendala isu saat ini ya, karena ada beberapa, ini bukan hanya di Kabupaten Tegal sendiri, hampir seluruhnya di provinsi lain pun seperti itu, bahkan yang luar pulau ya. Nah, ini menjadi perhatian kita, tetapi pimpinan pun secara sampai hari kemarin Zoom tanggal 12 menyampaikan, intinya Pak Direktur sudah menyampaikan bahwa kondisi saat ini adalah nantinya teman-teman SDM penempatannya sesuai dengan domisili NIK. Tetapi memang masih terjadi jika ada beberapa SDM yang penempatannya tidak sesuai domisili NIK karena di kecamatan tersebut memang overload ya. Yang asli dari kecamatan itu bisa jadi melebihi dari rasio ideal. Misalnya harusnya minimal 5 yang dibutuhkan kecamatan itu, tetapi ada 10 pendamping. Bisa terjadi yang 5-nya ini nanti akan bergeser ke kabupaten lain, ke kecamatan lain. Ya. Kemarin yang disampaikan oleh pimpinan adalah pendamping laki-laki yang nanti akan pindah ke kecamatan terdekat. Kalaupun kecamatan tetangga memang sudah full, itu akan bergeser lagi ke kecamatan sebelahnya. Bisa jadi melompat ya 2 kecamatan. Ini karena kemarin rasionya melihat dari secara untuk mapnya ya, map dari kecamatan A ke kecamatan C ini terdekat, ya udah penempatan kecamatan B sudah penuh, loncat ke kecamatan C. Ini yang kemarin disampaikan oleh pimpinan seperti itu. Jadi bisa terjadi ada pendamping laki-laki yang penempatannya tidak sesuai domisili karena rasio di kecamatan yang sesuai NIK tersebut sudah full, sehingga pendamping laki-laki nanti akan pindah ke kecamatan lain. Tetapi kalau yang lintas kabupaten, saya yakin administrasinya dari dulu belum diupdate, meskipun sudah menjadi orang Tegal, nikah dengan orang Tegal, tetapi KTP-nya masih KTP yang awal. Ini mohon nanti kalaupun mau di Tegal segera diupdate secara kependudukannya, karena di tahun 2023 SK-nya nanti langsung dari OAH ya, Badan Kepegawaian dari Kementerian Sosial langsung, karena yang bisa ditambahkan ya. Nanti mungkin menjadi perhatian ke Korkap nih, mekanismenya mau seperti apa. Apakah mau seperti kemarin saat verbal, atau memang nanti dipastikan, harapan kami akun-akun tersebut jangan pasif ya, karena itu menjadi catatan juga sih. Mungkin itu masukannya dari saya. Baik, terima kasih Pak Korwil. Untuk sesi pertama saya buka 3 pertanyaan, monggo. Yang mau bertanya bisa angkat tangan ya, raise hand. Ada yang mau bertanya? Teman-teman? Halo. Mas Makmuri, mungkin ada pertanyaan yang lain? Ini teman-teman ada yang mau tanya lagi nggak? Halo. Halo, siapa nih? Pandu, Pak. Pandu Triharta. Untuk BNPA-nya ada nggak, Pak? BNPA sudah diupload di akunnya kawan-kawan ya, di Sigmobile ya. Memang ini belum 100% ya, tetapi kalau yang sudah termapping, lakukan dulu, diupdate. Jangan menunggu-nunggu sampai datanya full ya. Jadi ada beberapa memang yang saat ini, sampai malam ini masih bergerak datanya ya. Jadi mappingannya nanti cek akunnya kawan-kawan di Sigmobile. Pasti akan muncul nanti. Oke, Mbak Uli, monggo, Mbak Uli. Selamat. Uli Umamuri di unmute. Halo Mbak Uli. Ya Mas, ya sebentar. Oke.
Ini kan tadi, ngapunten Pak Rauf, saya mau nanya, ini kan tadi kita fokusnya ada di 3 hal ya. Yang pertama itu kan tentang pengecekan yang tadi 3 itu loh. Sebentar Mas, tak buka fotonya dulu. Yang pendataan dampingan PKH, itu berarti kita ngisi nick-nya semua KPM dampingan kita, atau nunggu prelis atau gimana Pak? Mbak Uli izin ya, nanti teman-teman fokusnya di menu yang ketiga ya. Oh, Menu yang uji petik bansos. Ya betul. Jadi nanti teman-teman fokusnya adalah di uji petik bansos ya. Ini untuk tahap 4 ya. Oke. Kalau secara nanti tuntas, baru teman-teman nanti akan berlanjut ke menu kedua, resertifikasi KPM yang sudah 5 tahun. Tapi fokus kawan-kawan adalah di menu ketiga. Pertama teman-teman masuk di menu untuk survei bansos, klik, nanti akan muncul 3 menu. Baru nanti teman-teman klik untuk yang menu uji petik ya, yang tahap 4. Oke Pak. Itu aja Pak. Matur suwun. Coba Mbak Uli sekalian aja dicek nih, untuk datanya sudah masuk atau belum di uji petiknya. Untuk yang akunnya belum. Ya, saya buka. Coba dicek Mbak Uli. Ya. Udah masuk belum? Udah masuk Ul, kerasa. Sekalian aja kawan-kawan Korcam yang lain ya, boleh untuk cek dulu. Jadi nanti sekalian kalaupun ada kendala segera disampaikan, sehingga nanti kami bantu untuk komunikasikan dengan pimpinan ya di grup Pusdatin dan sebagainya. Kalaupun ada kendala teknis di aplikasi ya. Tadi ada sedikit teman-teman laporan di Kabupaten Banyumas, ada pendamping yang termappingnya itu data 2 kecamatan. Muncul tadi. Hasilnya pendamping Kemeranjan muncul data dampingan mapping itu di Kembaran, Kecamatan Kembaran. Ini anomali ya, karena saya yakin mungkin cache pada saat upload mapping di ini di Pusdatin ada human error ya. Tetapi kalaupun seperti itu saya yakin tidak bisa dihapus, sehingga komunikasi nanti internal sesama teman-teman pendamping dari Kecamatan A ke Kecamatan B, mohon informasi KPM itu apakah sudah terima bantuan, kemudian nanti bantuannya apa saja, nominalnya berapa, nantinya diinput oleh akun pendamping Kemeranjan yang meskipun itu bukan dampingannya kecamatan lain sih ya, tapi tetap karena sudah masuk ke akun itu, tolong di prelis saja dilengkapi. Tapi berarti ini tidak perlu dilaporkan ke Pusdatin atau ke provinsi ya, tinggal dijalankan saja ya. Nanti Mas Makmun, Mas Muri kalau menemui seperti itu, tolong dimasukkan juga di nota dinas ya. Ada catatan terkait mapping tempat ini, ada beberapa yang memang dampingannya itu muncul KPM di luar kecamatan, domisili sesuai dengan awal gitu misalnya, atau seperti apa kondisinya. Itu disampaikan aja. Karena itu nanti kita pun akan report ke pimpinan. Mungkin itu, monggo yang lain. Dibuka belum ada. Monggo yang lain, sambil masing-masing silakan ngecek buka akunnya. Kalau HP-nya memang tidak digunakan untuk Zoom, coba dicek. Masih kosong. Apakah sudah masuk atau masih kosong. Tadi yang mau tanya mana izin Pak Kopil siapa ini? Resen dong. Asis Mas. Siapa? Lutfi. Monggo. Jis, monggo. Nanti habis Ajis Lutfi. Silakan Jis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Korwil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ya, kali Bapak tahu sedikit gambaran nanti yang bakal di entry di aplikasi mobil itu seperti apa, termasuk terkait misal ada permasalahan apakah dokumen yang harus disertain itu, contoh untuk kalau di Himbar itu kan kita bisa menyelesaikan struk maupun cetak rekening koran. Kalau di pos mungkin bisa dikasih tahu sedikit gambaran terkait mekanisme pelaksanaan kurang lebih seperti itu Pak Korwil. Matur suwun. Oke, langsung Pak Korwil monggo. Halo Pak Korwil. Ya, izin sambil menjawab dari teman-teman Korkap Kabupaten yang lain juga ya bertanya. Oke, ini terkait pengisian ya. Memang saya sendiri ini mengecek secara akun pribadi Korwil pun tidak bisa, karena
untuk yang bisa menjadi tutorial memang harus akunnya pendamping ya. Kami sudah memintakan ke tim Pusdatin terkait tutorial saat ini, tetapi belum terrealisasi ya, karena Pusdatin pun masih fokus untuk penguploadan data-data ke masing-masing user SDM ya, karena user SDM juga ribuan nih, ada 34.000 se-Indonesia ya, jadi butuh waktu juga. Ini tim Pusdatin juga malam ini bergerak serentak, fokusnya saat ini untuk upload data, sehingga saya yakin kalaupun untuk meminta tutorial ini butuh waktu ya, jadi mohon mungkin menjadi inovatif nanti di teman-teman Korkap, koordinasi ke teman-teman APD, jika ada sampling APD membuka akun dari pendamping nanti seperti apa, nanti dibuatkan secara tutorial sederhana ya, untuk menjadi contoh ke pendamping yang lain ya, memudahkan mungkin, karena Korkap sama Korwil pun tidak bisa membuka secara langsung karena akunnya berbeda ya. Kalau teman-teman itu nanti masuk login, muncul akun, nanti teman-teman ada prelist nanti memang di data-data KPM, tapi kalau Korkap Korwil, meskipun itu Korkap Korwil hanya sesuai kecamatan saja, nggak bisa satu kabupaten, Korwil nggak bisa seluruh provinsi 35 kabupaten, hanya ke kecamatan domisili KTP saja. Meskipun seperti itu pun tidak muncul prelis KPM-nya karena bukan pendamping ya. Ini yang menjadi catatan ya, kita pun kesulitan untuk membuat tutorial secara langsung ya, karena kita terbatas di situ. Mungkin nanti masukan, nanti kita akan coba diskusikan di tingkat provinsi kalau memungkinkan, tetapi kalau dalam waktu dekat ini saya yakin kesulitan ya. Jadi mungkin mohon nanti Mas Makmun, Mas Mamuri besok pagi bisa komunikasi dengan teman-teman APD, kira-kira membuat tutorial sederhana ya untuk tingkat di Kabupaten Tegal. Mungkin itu masukannya dari saya. Terima kasih Pak Korwil. Selanjutnya Mbak Lutfi, silakan. Tadi sudah terwakilkan sama Ajis. Tambahan Mas, Pak Korwil mohon maaf, deadline untuk pelaksanaan kegiatan ini tahun berapa ya? Soalnya beredar di luaran kalau deadline-nya itu deadline kegiatan ini besok pagi. Apakah itu benar? Terus untuk kabupaten, bisakah dibantu untuk BNBA by pos baik termin 1 dan termin 2 untuk KPM penerima Bansos PKH, memudahkan kita untuk melakukan rekonsiliasi seperti itu. Ya, terima kasih. Tadi udah tak sampaikan juga ya, yang jelas terkait apa untuk prelis data, memang untuk tingkat provinsi belum bisa terima untuk yang dari program lain ya, memang harus komunikasi intent dari teman-teman Korkap ataupun dinas ke PT Pos terkait program Bansos untuk program lainnya sembako dan BBM ya, karena kalau untuk SP2D PKH sudah dari tingkat provinsi sudah share ke kabupaten kota, tetapi kalau untuk yang program bantuan sembako sama BBM ini level provinsi pun kesulitan untuk komunikasi dengan PT Pos, tapi banyak juga kabupaten kota yang langsung komunikasi dengan pos daerah, ini langsung dikasihkan Excel-nya bahkan. Tapi beberapa contoh misalnya di Purbalingga, di Banjarnegara Excel dapat, tapi kalau Banyumas hanya PDF, tidak bisa dapat Excel-nya, ini kesulitan juga. Jadi mungkin kalau Kabupaten Tegal sudah ada, lebih baik nih untuk nanti memudahkan juga tadi Mbak Lutfi dalam menjadi acuan ya, kontrol misalnya KPM ini benar dapatnya 1.500.000, di lapangan seperti apa, jadi nanti teman-teman tidak ngeramake untuk jumlahnya ya, tidak manual lagi. Mungkin nanti Mas Mamun, Mas Mamuri, tolong komunikasi dengan APD, kalaupun ada datanya, dibantu untuk di pivot, nanti dijumlahkan menjadi acuan mungkin dari teman-teman pendamping untuk ke lapangan, ataupun nanti pengisian di Sigmobile ya. Semoga sih kalau di Sigmobile saya yakin belum ada nominalnya, tetapi dia menerima PKH, menerima sembako, menerima BBM, kalau iya mungkin nanti diisi 1 atau 0 ataupun memang langsung nominalnya. Ini saya sendiri belum bisa ngecek nih, karena ini harusnya langsung ke akunnya pendamping sehingga nanti akan pengecekannya lebih mudah. Pak, setelah ini nanti akan muncul menu ini, pengisiannya seperti ini ya. Ini harus tutorial langsung dari teman-teman sendiri ya yang akunnya, karena kita pun akunnya tidak bisa untuk menjadi tutorial karena kesulitan ya. Mungkin itu ya, nanti mohon update saja dari teman-teman ya, kalaupun ada informasi
yang baru, share aja di grup Tegal untuk nanti menjadi acuan yang lain. Kalaupun ada kendala, sampaikan juga di situ. Nanti kita cari solusi bersama. Mungkin itu untuk tambahnya Mbak Lutfi. Tadi yang pertama apa ya Mbak? Deadline Mas. Oh, deadline. Deadline Mas. Terkait deadline ya. Memang secara dari Zoom pagi tadi, kita menerima surat sekitar siang hari ya. Ini ada surat arahan dari pimpinan, memang deadline-nya besok tanggal 14. Tetapi kemudian kami konfirmasi ulang ke tim Bansos di Jamsos Pusat, Pak izin apakah secara deadline kalau manual mungkin masih bisa terakomodir, tapi kalau untuk di sistem aplikasi, saya yakin ini aplikasi Disik Mobilnya pun belum secara bisa langsung ya, karena datanya masih berproses ya. Jadi arahannya adalah dari pimpinan, laksanakan dulu, berproses. Kalaupun yang datanya sudah muncul, lakukan updating, karena saya yakin nanti datanya akan bertahap masuknya. Jadi kalau besok di deadline, saya yakin secara nasional seluruh Indonesia tidak bisa untuk besoknya, karena aplikasi Disik Mobil juga malam ini masih bergerak ya. Jadi gitu ya, teman-teman tolong laksanakan dulu. Saya yakin nanti akan ada deadline betul, tapi kalau secara deadline 2-3 hari, saya pun sendiri tidak bisa memastikan. Tetapi yang bisa nantinya adalah teman-teman, ayo lakukan updating sesuai data yang ada di akunnya teman-teman. Selesaikan, lebih cepat lebih bagus, karena nantinya akan menjadi report yang akan dilihat oleh pimpinan kinerja, oleh kawan-kawan langsung. Ya, mungkin itu ya Mbak Lutfi ya. Oke. Terima kasih Pak Korwil. Intinya begini teman-teman, yang pertama adalah pastikan teman-teman cek akunnya masing-masing. Begitu nanti ternyata data sudah masuk ke akun masing-masing, langsung segera dilaksanakan. Karena kemungkinan nanti secara parsial atau secara bertahap, data-data itu baru akan masuk ke akun masing-masing. Terkait dengan data dari PT POS, memang terakhir kemarin kita baru terima SP2D yang versi yang penerima PKH. Ada yang baru Mas Makmudi, kita sudah dapat belum yang full all program? Belum. Teman-teman, saya tadi koordinasi dengan Jatinegara. Teman-teman pendamping Jatinegara mendapatkan data penerima bantuan all program. Dia dapat dari pos Jatinegara. Nah, mungkin teman-teman akan lebih mudah mendapatkan itu di kantor pos masing-masing, di kecamatan masing-masing, karena saya jujur kami sudah berkoordinasi dengan pos besar Tegal, sampai hari ini kami belum mendapatkan data SP2D all program, sehingga kami belum bisa share ke teman-teman. Sambil menunggu ini siapa dulu yang dapat, silakan teman-teman berkoordinasi dengan pos kecamatan masing-masing terkait dengan data penerima bantuan all program. Terkait deadline tadi disampaikan oleh Pak Korwil, prinsipnya teman-teman laksanakan dulu. Begitu data masuk, segera dilaksanakan proses uji petik di lapangan. Kemudian terkait dengan akun dan penempatan domisili, saya tahu ini kemarin di kami menjadi polemik Pak Korwil, karena akhirnya menjadi sedikit gesekan antar pendamping di beberapa kecamatan, karena memang secara domisili pendamping itu ada di domisili A, tetapi di Disik Mobil dia ditempatkan atau mendapatkan penempatan di kecamatan B. Sementara faktanya atau aktualnya teman-teman itu mendampingi di kecamatan A. Sehingga kalau kemarin secara adat kami bersurat ke kementerian, dalam hal ini Pusdatin, bahwa kami minta agar di Disik Mobil ditempatkan secara sesuai dengan SPT dinas. Dan kami mengacu pada itu, kami memutuskan untuk melaksanakan verbal berdasarkan penempatan saat ini, bukan berdasarkan Disik Mobil. Dan itu memang sedikit banyak menjadi semacam apa ya namanya, diskusi yang hangat antar pendamping, antar kecamatan. Kekhawatiran teman-teman pendamping ketika kemudian akunnya ada di kecamatan B, tetapi oleh pendamping kecamatan B belum dikerjakan, karena di kecamatan B masing-masing pendamping juga fokus di akunnya sendiri-sendiri gitu. Itu juga menjadi diskusi yang hangat lah. Kalau saya sebut konflik ya sebenarnya belum sampai konflik, dan saya harap tidak sampai konflik, hanya diskusinya menghangat gitu. Nah, kemungkinan kalau sekiranya kondisi ini sekarang ini kita terapkan
sesuai dengan seks mobile, adaptasi dan lain sebagainya, prosesnya jauh lebih lama. Sementara teman-teman dikejar untuk proses uji petik ini. Sehingga menurut hemat kami tetap dilaksanakan sesuai dengan seperti yang mekanisme verbal, yaitu sesuai dengan dampingan aktual saat ini. Meskipun itu artinya teman-teman mengerjakan akunnya pendamping kecamatan lain. Saya pikir itu nggak masalah ya Pak Kor ya. Ya, mungkin monggo Mas Makmun, Mas Mamuri ya, di secara teknis pengandalian teman-teman Korkap ya, penyelesaiannya yang jelas bagaimana agar nanti tidak menimbulkan problem baru ya di tingkat SDM. Kalaupun karena nanti muaranya di pimpinan, taunya itu akunnya jangan sampai pasif memang. Jadi kalaupun nanti mekanisme masih dipertahankan sebelumnya, monggo, yang penting diatur saja. Pastikan jangan sampai nanti tadi ya ada isunya di sini sudah dikerjakan, tapi akun saya yang di kecamatan lain malah belum dilaksanakan oleh pendamping kecamatan tersebut. Ini mohon dikomunikasi secara baik ya. Karena saya yakin menjadi hal yang apa ya, teman-teman nanti kalaupun memang teman-teman masih ragu-ragu, boleh nanti kalau dikerjakan langsung individu monggo, tapi kalau memang sudah kepercayaan itu ya satu sama lain harus saling komit ya. Intinya komitmen saja sih bersama kalau memang sistemnya seperti itu Bu. Monggo Mas. Ya kemarin sih sempat diskusi, tapi walaupun akhirnya tetap dikerjakan juga, dan saya pikir teman-teman sudah mulai terbiasa dengan hal itu. Karena pertimbangan saya kalau kemudian menggunakan sesuai dengan seks mobile, teman-teman jauh lebih kesulitan di tingkat lapangannya nanti terkait dengan pengenalan lapangan dan lain sebagainya. Tentu juga ketika mau datang ujung-ujungnya minta bantuan dari pendamping setempat, dan itu juga nantinya menimbulkan permasalahan baru. Saya pikir begitu teman-teman ya, dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang kemarin kita laksanakan, yaitu based on dampingan masing-masing atau based on dampingan faktual hari ini yang teman-teman ada. Saya pikir itu mengingat waktu yang cukup malam, sebelum saya akhiri ya, mungkin Mas Makmuri ada tambahan sebelum nanti ditutup oleh Mas Korwil. Monggo Mas Makmuri. Oke, siap. Tadi saya ngikut Zoom, Mas, tapi di tengah jalan saya izin karena harus TL terkait dengan aduan. Monggo, Pak Korwil, barangkali ada statement penutup terkait pelaksanaan rekonsiliasi. Siap, makasih Mas Makmun, Mas Mauri. Yang jelas arahan untuk kawan-kawan semuanya, tolong laksanakan kegiatan saat ini dengan baik. Semoga nanti diberikan kelancaran, kemudahan dalam melaksanakan tugas. Tetap komunikasi dan komitmen bersama untuk menyelesaikan secara kinerja bersama-sama, sehingga nanti Kabupaten Tegal secara progres nantinya baik, secara positif, sehingga nanti kawan-kawan bisa melaksanakan, karena tugasnya ini seperti kereta ya, beriringan terus ya, tidak putus-putus ya, sehingga tetap jaga kesehatan itu prioritas ya, tetap melaksanakan tugas. Nanti kalaupun sehat insya Allah bisa lancar dilaksanakan. Jadi tetap seperti itu. Titip salam untuk keluarga juga ya, semoga semuanya diberikan kesehatan. Insya Allah nanti mungkin di pertengahan bulan ini akan kelunting lagi honor 1 bulannya ya untuk kawan-kawan semuanya. Mungkin itu Mas Makmun, Mas Mamuri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya, kompak selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Korwil, Mas Ibnu atas arahan dan informasinya. Teman-teman sekali lagi laksanakan sesuai verbal. Saya dan Mas Makmuri tentunya akan bertanggung jawab dengan pengendalian yang kami lakukan. Jika nanti akun teman-teman di kecamatan lain ternyata tidak dikerjakan dan itu berdampak pada penilaian, maka kami akan membuat nota dinas bahwa yang tidak aktif bukan yang bersangkutan, tetapi pendamping yang berdomisili sesuai dengan KPM tersebut. Artinya ketika si A di kecamatan A tapi kemudian KPM-nya kecamatan B,
dan oleh pendamping di Kecamatan B tidak dilaksanakan, maka kami akan membuat nota dinas bahwa yang tidak melaksanakan tugas adalah pendamping B di Kecamatan B. Kata kuncinya adalah teman-teman saya minta tetap kompak dan kerjasama, berpositif thinking. Mungkin nanti dalam pelaksanaannya pendamping B akan lebih mungkin tahap pertama mengerjakan dampingannya sendiri, baru mengerjakan akunnya teman-teman di kecamatan lain, karena proses itu berjalan dan teman-teman harus bersabar dan berpositif thinking ya. Dan saya minta teman-teman terkait dengan pelaksanaan tugas ini, saya katakan bahwa dasar dari kesuksesan kita melaksanakan tugas itu dengan kerjasama dan kekompakan tim. Dan kita harus mampu membuktikan itu bahwa penempatan seks mobil tidak menjadi kendala kita untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Selamat bertugas teman-teman, jaga kekompakan, jaga kesehatan. Cek akunnya segera, jika memang sudah masuk datanya, segera langsung eksekusi di lapangan. Karena saya pastikan teman-teman nanti ketika tanggal 21, tanggal 22 kita tidak bisa melaksanakan tugas, sehingga kita harus punya tabungan data yang sudah kita lakukan sebanyak mungkin sebelum nanti kita lanjutkan setelah kita datang fest. Tadi disampaikan oleh Pak Orwil bahwa nanti ada kejutan-kejutan di tahun 2003. Apapun kejutannya, tadi dipastikan bahwa pendamping masih ada. Yang hari ini hanya mungkin berbeda nama, yang dulunya teman-teman menjadi pendamping PKH mungkin akan menjadi pendamping sosial. Yang dulunya program Keluarga Harapan nanti di tahun 2023 akan menjadi Partai Keadilan Sosial. Program Kesejahteraan Sosial. Saya pikir itu juga kejutan-kejutan yang teman-teman kata kuncinya adalah siap menerima perubahan dan siap untuk melakukan perubahan. Kurang lebihnya demikian. Terima kasih Pak Korwil. Selamat malam, selamat beristirahat. Matur nuwun Mas Makmuri, teman-teman pendamping, Orcam dan sebagainya. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini nggak bahas permakanan ini, permakanan. permakanan. Oke, terkait permakanan, teman-teman Pokmas yang duitnya